bulan pertama dia minum obat ARV namanya, antiretroviral, dan ARV itu ada banyak macamnya. Dia sudah tidak terdeteksi jumlah virusnya dan tidak bisa menularkan lagi. Ada misalnya nih, kita seumuran, gue HIV positif, lo enggak, bisa jadi gue lebih sehat. Kenapa? Yang HIV positif terencana tuh. Iya pasti. Pada saat dia HIV positif masih bujang misalnya gitu ya, pengen nikah, dia kasih tahu pasangannya. Dan itu ada langkah-langkahnya juga. Kerja bareng misalnya nih ya, misalnya gue HIV positif, kita kerja bareng. Bagaimana caranya lo bisa kena darah gue? Apa iya kita satu lingkungan kerja ini kita akan berhubungan seks? Cin lo? Saat ini ada 2 model, namanya VCT, voluntary counseling dan testing. Harus melalui proses kesukarelawanannya. Kadang-kadang suka, kadang-kadang lawan. Iya. Jadi ketika Oke, selamat malam rekan-rekan dari Geria Kreatif. Hari ini kita mau ketemu narasumber inspiratif nih. Ini adalah karya ya dari Indonesia AIDS Coalition. AIDS Coalition. Apa sih bahasa Indonesianya? Koalisi AIDS Indonesia. Koalisi AIDS Indonesia ya kan, lebih gampang itu. Iya benar. Nah lebih gampang. Nah dulu pelajaran tentang HIV dan AIDS mungkin kita pelajari dulu ya di zaman SMP, SMA. Mungkin udah lupa kali teman-teman di sini semua. Ternyata ini masih jadi masalah loh di dunia ini loh. Yeah. Dan kita nih mau nanya-nanya perihal gimana sih sekarang AIDS itu, ada hal apa, hal yang baru atau mungkin belum ada perubahan, masih begitu-begitu aja, ya kan? Tapi yang saya tahu itu ada obat yang harus diminum setiap hari, yang nyebabin orang itu jadi lemah aja virusnya. Tapi kalau hilang nggak, kayaknya ya. Nanti kita mau tanya detail sama Karya. Oke Karya? Siap. Siap ya. Oke langsung aja Kak. Gimana nih latar belakangnya apa nih Karya? Latar belakang ya. Latar belakang sih sebenarnya nggak ada hubungannya sama HIV ya. Latar belakangnya uang. Enggak. Jadi dulu tuh gue awal pertama kali gabung di LSM itu pun bukan HIV, tapi Kespro, kesehatan reproduksi. Pertama kali itu ya. Reproduksi pada saat cervix gitu. Iya, yang ke situ juga. Itu pun pada saat berlulus SMA. Kemudian ya berjalannya waktu ya. Itu 2004, 2008 baru nyebur ke LSM yang memang benar-benar soal HIV gitu, yang memang kita memberikan edukasi, penyuluhan, tapi memang waktu itu masih di lapas kayak gitu ya. Berjalannya waktu, pindah-pindah LSM, barulah kita gabung sama IAC, gampangnya IAC aja, nggak usah kepanjangan Indonesia AIDS Coalition ya. Gabung sama IAC itu dulu jadi salah satu petugas lah ya, bisa dibilang petugas untuk kita monitoring logistik di layanan kesehatan. Oke. Itu ya sampai sekarang sih. Kalau ditotal-totalin bergabung di NGO itu dari 2004, tapi kalau spesifik di HIV 2008 lah. NGO-nya dari mana? Macam-macam. Udah berapa kali pindah soalnya, mau disebutin ya? Bukan, maksudnya kita bahas ke IAC-nya aja. IAC itu kan NGO dari mana? Misalnya kayak dari Sampar, kemudian dari Swedia. Negaranya, negara asal NGO-nya dari mana? Indonesia kok. Indonesia nih? Indonesia. IAC itu berdiri 2011. Iya. 2011 itu ketuanya, anggotanya dan segala macamnya itu berawal dari mereka-mereka yang memang punya punya mimpi ada kesetaraan nih yang bisa didapetin oleh teman-teman yang HIV positif. Karena kan ya tau lah ya, mungkin teman-teman tahu kalau ngomongin HIV itu dari dulu selalu mitos-mitosnya, selalu yang negatif-negatif terus gitu, yang diangkat gitu ya. Pasti sampai sekarang pun masih banyak orang yang berpikir kalau yang kurus kering, HIV tuh. Bahwa yang HIV itu adalah yang secara fisik tuh udah kayak orang yang sakit-sakitan banget gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ke situ. Kemudian ditambah lagi ada kebutuhan-kebutuhan bahwa yang HIV positif ini kan ada kemajuan-kemajuan teknologi lah ya, baik dari pengobatan segala macam,
ada nih obat yang memang seperti yang tadi dirimu bilang harus diminum seumur hidup untuk menekan jumlah virusnya supaya dia bisa hidup sehat, kalau bisa dibilang hidup normal seperti manusia pada umumnya. Itu kan dulu nggak ada tuh di Indonesia. Kalaupun ada saat itu adalah beberapa orang itu yang memang mencari keluar. Dia beli dari luar gitu, dibawa ke Indonesia untuk dirinya sendiri. Mahal gitu, sampai akhirnya ya di advokasi. Nah, IAC berdiri salah satunya untuk arahnya ke situ, untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah, terus supaya ada kesetaraan nih, bahwa teman-teman yang HIV positif tuh sama dengan orang-orang yang memiliki penyakit lainnya. Bentar, advokasi itu apa sih? Nggak semua orang tahu loh. Edukasi kan ngajarin orang bahwa HIV ini loh, kan, jauhi virusnya bukan orangnya. Betul. Itu jargonnya gue ingat sampai sekarang. Ya. Kalau salah dibetulin. Ini advokasinya apa? Advokasi hukum berarti kan? Betul. Apa tuh detailnya? Asal katanya advokat itu. Jadi memang advokasi itu bagaimana kita apa ya bahasanya ya, pada saat pemerintah membuat sebuah kebijakan, ketika kebijakan itu kita lihat tidak tepat sasaran atau tidak sama sesuai dengan realitanya gitu ya, itu kita kita kritisi gitu, untuk bahwa nih loh kebijakan yang ini itu meminggirkan orang-orang yang seperti ini, misalnya kayak gitu-gitu. Karena kan kita tahu ya, kebijakan di Indonesia itu kadang ya jangan ke politik kali ya. Lebih ke arah-arah ya beberapa golongan lah ya, gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang kita kritisi gitu. Salah satunya yang pernah diadvokasi sama IAC itu tadi soal pengadaan obat. Dulu itu IAC punya namanya Buyers Club. Yang tadi gue bilang bahwa mereka segelintir orang ini membuat sebuah kelompok untuk membeli obat di luar. Waktu itu untuk hepatitis. Karena kan HIV ini kaitannya banyak nih, ada hepatitis, ada TB, toksoplasma dan segala macamnya lah, masih banyak lah gitu ya. Nah, hepatitis itu waktu itu belum ada nih, HIV-nya udah ada obatnya di Indonesia, tapi hepatitis belum ada. Akhirnya buat jadi satu kelompok Buyers Club untuk beli di luar, kemudian dikonsumsi di Indonesia. Kita majukan ke Kementerian Kesehatan untuk supaya nih obat ini diadakan, karena memang mau bagaimanapun bukan cuma orang yang HIV positif aja yang beresiko dengan hepatitis kan. Karena hepatitis itu kan penularannya juga walaupun ada yang seperti HIV, tapi ada juga yang nggak seperti HIV juga kan penularannya gitu. Tapi memang lebih banyak yang seperti HIV, dari hubungan seksual yang kayak gitu-gitu, dari orang tua ke anak, ibu ke anak gitu ya. Itu kita dorong untuk Indonesia supaya ada tuh obat itu. Alhamdulillah sudah ada, kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak kebijakan-kebijakan misalnya banyak dari populasi rentannya HIV itu memiliki pekerjaan yang tidak mudah untuk ambil cuti lah kasarnya gitu. Kan kalau orang-orang sehat kan biasanya cuti itu paling sebulan nggak tentu diambil sekali kan. Ya. Tapi kalau yang HIV positif paling tidak sebulan sekali itu mereka harus cuti. Dulu. Karena mereka harus datang ke layanan untuk ambil obat lagi kan. Oke. Kayak gitu. Sedangkan stigmanya kan masih tinggi nih. Masih banyak kasus-kasus terjadi ketika stafnya itu HIV positif, dikeluarin, dipecat. Masih sampai sekarang? Masih ada aja. Masih ada aja itu gitu. Padahal termasuk sampai untuk mengatasi hal itu tuh termasuk kita mengadvokasi atau mendorong kepada kementerian-kementerian yang terkait gitu ya, salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa HIV itu tidak boleh dijadikan salah satu syarat penerimaan kerja atau penilaian kerja. Jadi seharusnya tidak boleh tuh orang yang HIV positif tidak diterima kerja karena HIV atau dipecat karena HIV. Sorry. Kalau kita terima nih
Anggaplah gue yang jadi bosnya. Ya. Oh ya temen lu ada yang kena, ya kan? Bos, nih temen gue nih lolos nih, tapi kena HIV, gimana, mau apa enggak? Ngedukasi orang ya, belum tentu mau loh. Ya kan? Pertanyaan gue justru balik nanya, kenapa harus dikasih tahu bahwa dia HIV? Ya, pertama treatmentnya kan beda. HIV menular karena apa? Gue balik tanya sama lu. Oke, Ya kan? kita mundur ke ini ya. Enggak, sorry. Oke dah. Langkah konkretnya apa aja di IASI? Yang pasti kita banyak memberikan edukasi itu salah satunya melalui video-video, kemudian kita juga ada beberapa melakukan pelatihan, kemudian penyuluhan misalnya kayak gitu ya. Pelatihan juga kita ada sampai ke terakhir itu kita dengan layanan kesehatan, dokter, perawat, konselor. Kemudian kita juga udah melakukan pelatihan kepada Satpol PP, Dinas Sosial, DP 3A yang Pelindungan Perempuan dan Anak, Dukcapil, kayak gitu-gitulah ya. Jadi memang menurut kita tuh kalau ngomongin HIV soalnya sebenarnya luas, bukan cuman soal masalah kesehatan toh. Kalau masalah kesehatan udah jelas lah ya, bahwa HIV ini virus yang memang harus ditangani secara kesehatannya. Tapi di luar itu kan karena adanya stigma diskriminasi, banyak ketidaktahuan masyarakat umum, bahkan orang layanan kesehatan yang memang mereka mengurusi kesehatannya aja, banyak yang mereka awam. Karena kita sadar lah di fakultas kedokteran. Iya. Bener, masih banyak yang awam. Waduh. Awamnya tuh bukan awam yang bener-bener awam banget ya, tapi lebih kepada mereka hanya tahu bahwa HIV itu penularannya A, B, C, D, E, menular lewat A, B, C, D, E. Obatnya ada ini gitu. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin HIV kan banyak. Di situ ada psikososial. Psikososialnya apa? Lingkungan, kemudian pekerjaan, kalau dia memang sudah usia produktif gitu ya. Kemudian kependudukan kenapa? Misalnya banyak sekali teman-teman populasi rentan atau populasi kunci kita bilang ya. Populasi kunci di HIV itu contoh teman-teman transgender, pekerja seks perempuan, itu mereka tuh banyak yang tidak memiliki KTP. Iya. Karena kita tahu teman-teman TJ biasanya banyak sekali cerita-cerita teman-teman TJ itu mereka dibuang dari keluarga, segala macam. Teman-teman pekerja seks, banyak mereka yang, apalagi ngomong pekerja seks pun luas lagi nih. Gue bisa sampai malam banget nih kita ngobrolin itu gitu ya. Belum malam. Tapi garis besarnya tuh bahwa PSP juga punya permasalahan dengan KTP karena banyak mungkin kena tipu pada saat apply pekerjaan yang kayak gitu-gitu kan. Itu juga nyambung. Kemudian belum lagi mereka udahlah populasi kunci, kemudian HIV, tidak punya KTP misalnya gitu ya. Tuh bantuan-bantuan, ya walaupun kita tahu ya, gak usah ke situ. Bantuan-bantuan sosial yang harusnya didapetin oleh teman-teman yang memang ekonomi menengah ke bawah, termasuk salah satunya adalah yang tadi gue sebutin, nggak bisa dapat. Karena kan nggak punya identitas. Biasanya kan yang kayak gitu-gitu kan harus ada KTP-nya, ada KK-nya, benar nggak? Kayak gitu. Nah, kalau tadi lo bilang emang penularannya lewat apa? Jelas kok, penularannya cuma 3. Lewat darah, cairan sperma dan vagina, ASI. Apa? ASI, air susu ibu. Oke. Kita bedah satu-satu. Darah. Pada saat kita bekerja bareng, misalnya gue HIV positif, kita kerja bareng. Bagaimana caranya lo bisa kena darah gue? Ya mana gue tahu ya. Gue main bola bareng. Ya, berarti kan nggak semudah itu. Oke. Yang kedua, cairan sperma dan cairan vagina. Apa iya kita satu lingkungan kerja ini kita akan berhubungan seks? Cinlok oke. Lain soal ya. Cinlok, ayo. Tunggu, cinlok emang langsung hubungan seks? Itu. Iya. Terlepas dari cinlok ya, karena kalau udah cinlok kan hubungannya udah lebih dalam, berarti harus ada keterbukaan antar pasangan dong. Oke. Itu pun nanti ada bagaimana supaya ketika hubungan antara yang HIV positif dengan yang tidak, supaya supaya tidak tertular ke pasangannya, itu ada lagi
Caranya ada lagi Banyak prosesnya. ya, ternyata. Banyak, karena makanya kalau ngomongin HIV tuh nggak cuma semata-mata bahwa wah HIV itu penyakit orang nakal, wah HIV itu kutukan karena dia berbuat maksiat misalnya, wah HIV itu mematikan, yang kayak gitu. Nggak cuma begitu gitu loh. Ya memang kita juga nggak bisa nyalain ya bahwa memang akhirnya banyak masyarakat yang pemikirannya seperti itu karena memang dari awal HIV ada di Indonesia, jargon-jargon, kemudian cara mengedukasinya itu adalah HIV mematikan. Awas kena HIV, apalagi tuh diasingkan. Banyaklah jargon-jargon yang memang menurut kita cara pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat itu dengan cara menakut-nakuti. Padahal ya sama aja lah kayak kita nih minum gula, awas diabetes, sama sebenarnya gitu. Karena mereka pada saat awal-awal itu yang dinaikin adalah negatifnya karena mau menakut-nakutin masyarakat, akhirnya yang tertanam itu terus. Di kedokteran aja seberapa tebel tuh buku pelajaran mereka lah ya, buku pelajaran ke SMP. Silabus. Ya, LKS. seberapa fotokopi bolak-balik. Iya benar. Seberapa tebal buku pelajaran mereka itu ngebahas HIV itu cuma 1 lembar 2 halaman. Itu cuma sebatas HIV adalah apa, kemudian penularannya lewat apa, gejala klinisnya apa, that's it. Padahal ya tadi gue bilang luas ngomonginnya, psikososial dan segala macamnya gitu. Udah ngebahas soal yang penularan lewat darah, ya kan? Penularan lewat darah, iya. Kalau lewat darah udah pasti harus pertukaran darah. Iya. Betul. Entah lu saling bertransfusi darah, Oke. tanpa melewati PMI ya. Kalau dulu ya, dulu itu PMI itu tidak ada screening darah. Jadi begitu ada orang donor darah, udah aja. Nggak diperiksa HIV-nya segala macam. Kalau yang sekarang, donor darah itu masuk di PMI, itu akan di-screening dulu. Apakah ada sifilisnya, ada HIV, hepatitis, dan segala macamnya yang memang menular lewat darah. Selain itu, misalnya penggunaan jarum suntik yang bergantian. Kalau dulu itu pemakai putau. Dulu pemakai putau itu kalau mereka pakai jarumnya tuh ganti-gantian tanpa disterilin, itu punya resiko besar untuk tertular. Apalagi cuman itu doang gitu. Ketika misalnya lo kerja bareng, apakah lo akan sharing jarum suntik? Kan enggak. Iya sih. Ya kan? Apakah lo akan begitu aja gua transfer darah lu ke lu kayak transfer duit? Cuma tinggal ketik gitu kan, masukin pin, kirim bukti transfer gitu kan? Kan nggak kayak gitu ya. Darah udah, hubungan seks udah pasti. Baik gue nggak mau nyerepet-nyerepet ke agama lah ya, tapi udah pasti realitanya kalau ngomongin hubungan seks itu udah pasti ada yang hetero laki-laki dengan perempuan, ada homoseksual laki-laki dengan laki-laki, ada yang laki-laki dengan transgender, yang segala macamnya kayak gitu. Tapi kalau yang perempuan dengan perempuan kita kecualikan ya, karena mereka tidak ada penetrasi, gitu. Jadi penetrasi lah, kalau dia pakai alat. Ya kalau alat kan, tapi bukan alatnya, alat reproduksinya dia dong yang penetrasi, tapi pakai alat yang itu alat emang punya nyawa kan enggak akan ketularan juga gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak berhubungan seks baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, tidak ada pertukaran cairan di situ, tidak ada penularan HIV gitu. Kemudian apalagi itu pun masih bisa diatasi dengan kalau di kita itu salah satu yang kita bukan gaungkan, promosikan kondom. Ya, oke. Ya walaupun kalau secara agama masih banyak yang menentang bahwa kondom seolah-olah melegalkan seks, padahal tujuannya bukan ke situ. Karena kalau ngomongin pelegalan seks, manusia kan kita tahu ya pasti ada hilafnya. Nah hilafnya yang kita jagain kok gitu. Dan nanti ada lagi lah salah satu jargon yang sering kita gaungkan juga lah dari dulu gitu ya. Tapi nanti. Kemudian ASI. Kalau udah ASI udah jelas pasti dari ibu ke anak. Apa iya kita kerja bareng nih sekantor, lu
Gue takut keceplosan. Apa iya lu mau nete sama gue? Kan enggak. Kasarnya gitu kan. Gak apa-apa itu gue masukin. Iya dong. Gak masalah. Itu gak masalah. Buat thumbnail. Iya. Buat thumbnail. Lucu deh buat thumbnail. Iya dong. Iya. Ya clickbait. Ya kan apa iya lo mau nete sama gue? Kalau lo mau nete sama gue, emang gue masih ada asinya kan belum tentu. Iya. Kecuali gue lagi punya bayi, baru gue ada asinya. Itu pun nggak segitunya juga gitu ya. Masih ada lagi penjelasan soal asi nih sebenarnya, tapi nggak usah sampai ke situ banget lah gitu ya. Mungkin nanti di episode berikutnya. Cie. Gue diundang di AC. Iya. Iya. Enggak, gue Gitu. bikin segmen kedua di AC. Iya. Jauh. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau tadi udah diomongin tiga penularannya itu darah, cairan, sperma, vagina, dan ASI, apa yang lo khawatirkan akan tertular ketika lo kerja bareng? Stigma. Stigma, oke. Gue belum jawab tentang stigma ya. Gue enak nih, gue nggak nanya loh. Iya kan? Iya. Gue potong deh pertanyaan lo sekarang. Ya, kan? oke. Kalau misalnya edukasi kan mungkin lengkap sudah tadi lo jelasin itu ya, kurang Iya. lebih hampir 10 menit ya kan. Pertanyaan gue nih ya, seberapa sering sih kita ngomong sama orang yang udah kena AIDS? Kayak lo lah, si IAC ini berapa banyak setiap minggu tuh kontak sama orang itu? Orang itu yang HIV Orang yang positif. kena HIV positif, Oke. ya kan? Yang kedua, langkah konkret apa dari IAC-nya? Ya kan, maksud gua, oh ya nih, gua kasih obat, ini lu nggak usah ambil ke BPJS, ambil IAC. Enggak. Ya, enggak. Ya saya nggak sampai nyediain obat sekarang ya. Gue nanya. Nggak kayak gitu. Gue nanya kan. Satu lu dari edukasinya, lo satu dari itunya kan apa tadi? Dari segi bukan dari segi advokasinya. Oke. Nah, IAC-nya ini langkah konkret yang gue tanya tuh ngapain? Apa cuma edukasi toh? Apa advokasi toh? Apa sampai sejauh kayak misalnya kalau contohnya donor darah, dia ngikut tuh. Donor darah itu benar-benar ngikut proses donor darahnya, donor ikut. Jadi Ya. sebenarnya NGO-nya ini mengarahnya kemana? Oke. Ini kita ngomongnya IAC-nya ya. Ah, IAC itu untuk yang saat ini, kalau ngomongin visi misi kan memang advokasi kebijakan dan layanan kesehatan ya, pemerintah dan layanan kesehatan untuk pemenuhan hak pada teman-teman yang HIV positif. Tapi program yang sedang kita jalankan sekarang ya, kita ada namanya program pencegahan penularan HIV pada pekerja seks perempuan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada namanya CSSHR, itu Community System Strengthening dan Human Right. Kalau di yang tadi di pencegahan penularan HIV pada pekerja seks perempuan sudah pasti langkah konkretnya kita punya mitra di 140 kota kabupaten se-Indonesia. Itu kita bermitra, itu ada namanya pekerja lapangan. Oh. Pekerja lapangan ini kita ada 542 orang. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia di 141 kota kabupaten itu. Mereka tugasnya adalah pertama mereka datang karena kita konteksnya pekerja seks perempuan ya. Karena kalau yang populasi kunci lain itu ada di NGO yang lain. Mereka itu tugasnya datang ke tempat-tempat yang memang di situ berkumpul teman-teman pekerja seks perempuan. Khusus pekerja seks perempuan ya. Mereka datang ke sana kasih edukasi HIV itu apa, ketika mereka bekerja sebagai pekerja seks yang melayani seks kepada laki-laki, kemudian di situ sudah pasti ada resiko terhadap HIV. Yang kita edukasi itu pertama HIV-nya, kedua penggunaan kondom, ketiga ngajak mereka tes. Nah, ini yang penting. Ngajak mereka tes. Penting. Kenapa? Karena nggak usah kita tutup mata lah ya, bahwa pekerja seks itu kan sudah pasti melayaninya secara seksnya, walaupun memang ada juga pekerja seks yang pada saat di booking nggak selalu nge-seks, cuman sekedar teman ngobrol itu ada. Tapi ini kita kalau ngomongin pekerjaan utamanya dia yang memang biasanya melayani seksnya, mereka kan punya resiko. Mereka kita ajak tes, ketika hasilnya positif, kita arahkan untuk
akses obat. Ah, Setelah mereka akses obat itu kita maintain selama paling tidak minimal 3 bulan pertama mereka tetap konsumsi obatnya, mereka tetap konsisten untuk minum obat dengan, kalau kita bilangnya dengan baik dan benar. Karena baik dan benar itu benar dosisnya, kemudian benar jamnya, sama benar apa namanya tuh, obatnya. Jadi nggak bisa tuh yang cuman sekedar kayak orang demam jalan ke warung beli paracetamol, kan nggak bisa kayak gitu. Itu ada obatnya sendiri. Setelah 3 bulan mereka kita pantau, itu nanti akan ada, bukan akan ada lanjutannya. Itu tapi di-NG oleh yang lain. Itu ada namanya peer support. Peer support ini salah satunya mendukung mereka untuk tetap minum obat, mengedukasi mereka tentang pengobatannya, sampai mereka ada namanya biasanya 6 bulan sampai 1 tahun itu mereka harus cek jumlah virusnya. Ngomong soal obat tadi, walaupun memang seumur hidup ketika minimal 6 bulan dia minum obat dengan baik dan benar, virusnya tidak terdeteksi, dia sudah tidak bisa menularkan. oh, tapi AIDS-nya nggak hilang ya? Kalau cek tetap ada HIV-nya. Virusnya tidak hilang, tapi sudah tidur dan tidak bisa menularkan lagi. Dia tidak punya jumlah yang cukup untuk menularkan. Carmen, right? Namanya Carmen kan? Dorman. 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 I'm sorry. Iya. Yeah, I'm sorry if I have mistaken. Jadi setahu gua Carmen apa Dorman gitu namanya. Carmen sih teman gua yang kemarin datang tuh. Iya. Iya. Yes, dan kalau ngomongin Dorman sebenarnya nggak cuma di HIV doang sih. Kayak di TB juga ada tuh disebut Dorman. Tapi nggak usah ngomongin TB. Kita fokus di HIV aja. Jadi minimal 6 bulan pertama dia minum obat ARV namanya, antiretroviral, dan ARV itu ada banyak macamnya. Dia sudah tidak terdeteksi jumlah virusnya dan tidak bisa menularkan lagi. Ada namanya undetectable sama dengan untransmittable. Gitu. Makanya tadi gue bilang, kalaupun dia cinlok nih di satu kantor, kemudian lanjut gitu ya, entah lanjut di luar pernikahan atau di pernikahan gitu ya, pada saat mereka mau hubungan seksual, ketika yang HIV positif ini sudah tidak terdeteksi jumlah virusnya, aman. Itu bisa hamil nggak? Ya bisa lah. Oke, itu nanti. Hamil anak keluar nggak? Lanjut. Iya. Apa namanya tadi? 6 bulan kan ya? 6 bulan ini tidak terdeteksi, dia bisa punya anak tanpa menularkan ke anaknya. Udah ada contohnya? Banyak. Kalau lo tadi nanya, dengerin ya guys, dengerin nih. banyak. Di IAC kita ada berapa banyak staff? 38. 38 orang kita bisa bilang 40%-nya itu HIV positif. Anaknya negatif semua, alhamdulillah. Ada beberapa orang yang pasangannya bahkan negatif. Berani tuh? Lah, kenapa nggak berani? Anjay. Kenapa nggak berani? Baru guys, ya kan? Karena kan udah tahu. Jadi gini, gua nggak tahu ya. Teman-teman kalau tahu Prof Zubair yang punya IG, yang sering ngonten di IG, Prof Zubair itu kemarin baru upload video tuh, bahwa banyak banget yang bilang bahwa kalau yang HIV positif itu ya harapan hidupnya cuma 2-3 tahun. Ya itu yang gue tahu, stigma lagi kan? Stigma. Apa namanya ya? Banyak banget di IAC aja ada yang sudah pengobatan 20 tahun. Ada. Dari pertama kali HIV itu belum ada obatnya, beliau obat itu beli di luar. Iya. Ada. Di Prof Zubairi, kontennya Prof Zubairi itu di IG, bahkan dia bilang ada kok yang sampai 35 tahun. Bahkan dia bilang juga, bahkan teman-teman yang HIV positif ini justru lebih sehat dibanding dengan teman-teman yang bukan HIV positif pada umurnya. Dan ada kok yang sampai 35 tahun. Bahkan dia bilang juga, bahkan teman-teman yang HIV positif ini justru lebih sehat dibanding dengan teman-teman yang bukan HIV positif pada umurnya. Misalnya nih, kita seumuran. Gue HIV positif, lo enggak. Bisa jadi gue lebih sehat. Kenapa? Setiap bulan dia datang kan ke dokter. Dikontrol tuh, gula darahnya gimana, kolesterolnya bagaimana. Pada saat tiap bulan dia ngambil obat tuh, itu dikontrol sama dokter.
Ketika udah ketinggian nih gula darah lo, ayo batasi minum gulanya. Ketinggian nih kolesterolnya, ayo kurangin tuh daging-dagingan yang memicu kolesterol misalnya. Panjang hidupnya, asik. Jadi sebenarnya tuh ya kalau ngomongin jatuhnya penyakit ya, namanya penyakit itu kan kalau kita bisa maintain, insya Allah aman. Samalah diabetes itu tiap hari harus minum obat diabetes kan? Betul. Betul. Kalau lo nggak minum gimana? Ya gula lo entah naik Naik, kan? terlalu tinggi, entah terlalu rendah. Iya. Hipo atau terlalu tinggi. Betul. Sama. Sama, HIV gitu-gitu. Asam urat juga begitu. Yes. Apa namanya? Jantung, Darah tinggi juga. darah begitu. tinggi. Jantung. Yap. Nggak punya duit. Sama juga kayak gitu, minum obat. Minum paracetamol. Canda guys. Serius banget dari tadi ngomong. Gue tuh jadi apa? Ada insight baru gitu. Iya. Baru tahu gue seumur hidup ya guys. Gue baru tahu bahwa ternyata pasangannya yang satu semi positif alias negatif Kalau tapi kita samar-samar ya kan. Gua kita bilangnya- bilangnya sirodiskordan. Nah apa Sirali organ. Serodiskordan. Nah ya itu ya Jadi gitulah. salah satunya doang yang HIV Salah positif. satunya ternyata bisa nikah juga, punya Bisa anak dong. juga dan anaknya negatif loh. Bisa banget. Ini gue baru tahu. Selama si yang HIV positif ini terbuka pada pasangannya, sehingga kalau gue bisa bilang hidup mereka lebih terencana. Iya dong. Jujur aja deh, kita nikah, ada nggak yang benar-benar ngerencanain kali ini gue punya anak atau gue mau nunda dulu sekian tahun? Nggak banyak. Pokoknya kawin malam pertama, tahu-tahu hamil, udah. Tapi kalau yang HIV positif, terencana tuh. Iya pasti. Pada saat dia HIV positif masih bujang misalnya gitu ya, pengen nikah, dia kasih tahu pasangannya. Dan itu ada langkah-langkahnya juga untuk teman-teman yang HIV positif mau buka status kepada pasangannya misalnya gitu ya. Itu ada biasanya ditolongin sama yang pasti layanan kesehatan, konselornya. Karena pasti kita harus kasih edukasinya dulu kan, bahwa HIV itu A, B, C, D, E, F, G, kemudian baru dikasih tahu bahwa ini HIV positif, tapi tidak selalu akan menularkan selama dia patuh minum obat nih yang HIV positif. Gitu kan. Begitu mau perencanaan punya anak, oke, perencanaan punya anak ya, cek VL dulu nih yang HIV positif, viral load maksud gue, jumlah virus. Oke, viral. Cek dulu jumlah virusnya, minum obatnya benar teratur selama 6 bulan pertama dan setiap harinya gitu ya. Jumlah virusnya tidak terdeteksi, aman, sok kalian punya anak. Silakan pembuahan. Silakan lakukan pembuahan, hitung masa subur si perempuannya misalnya gitu ya, lepas kondom misalnya. Karena kalau ngomongin masih ada perdebatan sebenarnya kalau ngomongin U sama dengan U itu kan memang ketika sudah tidak terdeteksi, tidak menularkan, buat apa pakai kondom? Tapi sebenarnya kalau ngomongin kondom kan bukan cuma HIV-nya, banyak penyakit-penyakit lainnya yang mungkin bisa ditularkan. Ya. Apalagi kalau dulu ada istilahnya 3M, men, mobile money. Ketika laki-laki, gak usah ngomong, berasa pak. Apa tuh? Ketika laki-laki, Kata wanita itu. bukan dong, Oh, men, beda. mobile money. Ketika laki-laki bekerjanya mobile, Hah? punya uang, Hah? kemana dia? Ke Karaoke, karaoke. ke nightclub, yang akan hubungannya ke arah berhubungan seks dengan natskal, kayak gitu. Selama si, misalnya kalau laki-lakinya yang positif gitu ya, selama si laki-lakinya ini memenuhi 3M ini gitu ya, pada saat dia pulang, walaupun tidak terdeteksi kan bisa jadi karena dia tadi bisa aja main ke mana-mana, bisa jadi dia ada IMS yang lain kan, entah kencing nanah, raja singa, apalagi chlamydia dan segala macam. Terlantar infeksi menular seksual. Iya. Ya, jangan sedikit-sedikit gue mikir nih. IMS Indonesia. Oh iya Mencari benar. Bakat. Iya. Kan lupa ya. Lupa ya. Kenapa gue pengen ingat? IMS itu apa? Untung gue paham. Apa infeksi menular seksual? Oh ya, mungkin itu Iya. kali ya. Mohon maaf. Iya, iya. Kalau misalnya itu tanya aja. Kadang-kadang gue suka kelepasan kayak Anda kan udah kuliah tuh ya kan. Saya baru Kuliah. SMP nih kan. Bingung. Ya. Loading. Infeksi menular seksual Oke. gitu. Jadi memang tetap kita sarankan walaupun U sama dengan U,
ketika misalnya salah satu Sebentar, pasangannya usah dengan itu apa juga nih? Ya itu tadi undetectable sebenarnya untransmittable yang tidak terdeteksi berarti dia sudah tidak menularkan. Oke. Bagaimanapun ketika misalnya salah satunya masih kasarnya masih celup sana celup sini, pakai kondom dulu aja deh gitu. Supaya infeksi menular seksualnya juga tidak kena. Maksudnya Seru. Iya, dulu. Seru ini. Gitu. Nah, sekarang kalau bicara penularan udah, Ya. si Aceh sendiri udah ya sedikit enggaknya Oh ya belum selesai kalau yang IAC berarti ya. Apaan? Tadi yang PSP, ya kan? PSP, PlayStation Portable. Program yang PlayStation Portable. Lu terlalu banyak singkatan yang kan gua tadi sedikit iya gitu, apa? gua lupa. Kan kita tadi gue bilang ada 2 program ya, yang sekarang jalan. Yang pekerja seks seks perempuan PSP. ya, sama yang CSSHR itu Community System Strengthening dan Human Right. Itu salah satunya yang tadi advokasi kebijakan, apa namanya, yang ngebela-belain teman-teman. Kalau kita bilangnya komunitas. Ketika komunitas ini datang ke layanan kesehatan, mau akses obat tapi dapat stigma, ini tugasnya petugas lapangan dari yang program CSSHR tadi. Kalau yang program CSSHR kita ada 34 kota kabupaten dengan 68 PL, 34-nya itu adalah paralegal, 34-nya itu disebutnya advokasi officer. Paralegal itu lebih ke penanganan kasus ketika teman-teman populasi kunci, di kami bilangnya populasi kunci, itu dapat stigma diskriminasi, dapat pelayanan yang tidak baik. Terus salah satunya juga yang contoh tadi misalnya dikeluarkan dari pekerjaannya karena status HIV-nya, itu paralegal yang kerja. Advokasi officer, kebijakan-kebijakan misalnya, tanpa harus gue sebutkan kotanya, di beberapa kota itu ada perda anti LGBT misalnya. Perda anti LGBT ini oke, secara agama melihatnya bahwa praktek LGBT ini dilaknat gitu ya. Tapi di sisi lain ketika kita ngomongin kesehatan, ketika seperti itu, nih teman-teman yang LGBT yang tadinya bisa kita jaring untuk mereka, kita kasih edukasi, kemudian kita ajak tes, kemudian kalau hasilnya positif bisa berobat segala macam seperti yang tadi gue ceritakan di PSP, lari dong, takut dong dia ada di kota itu, nggak ketahuan statusnya, dia masih tetap berperilaku beresiko, kelar. Atau teman-teman, bukannya kita mendukung adanya lokalisasi ya, tapi buat kami di program HIV ketika lokalisasi itu dibubarkan, kocar-kacir tuh pekerja seks perempuannya, yang akhirnya susah untuk dipantau kesehatannya terkait dengan HIV-nya. Itu salah satu contoh pekerjaannya yang paralegal dengan yang advokasi officer. Ini pemerintah aman nggak sih sebenarnya? Pemerintah nih bantu support ke Kemenkes ya kan? Berarti ini kan pertanggung jawab utamanya kan Kemenkes. Si Kemenkes ini sebenarnya atau pemerintah lah, gue bilang pemerintah. Supportnya itu gimana sih ke kalian? Apakah memberikan full supportnya 80%, 70%? Apakah harus IAC sendiri yang berjuang keras untuk menemukan mereka, atau orang-orang yang gimana ya? Sejauh mana sih pemerintah ini, peran serta pemerintah ya? Kita ngomong yang saat ini aja dulu ya. Yang saat ini memang kita ngomonginnya nggak bisa langsung antara Kementerian Kesehatan, apakah seperti apa supportnya IAC, bagaimana menyangkut kementerian gitu ya. Kita bicara Indonesia dulu. Indonesia itu dapat menjadi salah satu negara yang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Ada lembaga donornya itu namanya Global Fund. Untuk saat ini ya, Global Fund itu membantu beberapa negara, salah satunya Indonesia, untuk 3 program. ATM namanya, AIDS, TB, malaria. AIDS, TB, TB tuberkulosis ya? Iya, tuberkulosis dan malaria. Kita hapus dulu nih yang 2, karena kita nggak, gue juga bukan dari program yang itu. Kita ngomongin yang AIDS. Yang AIDS ini di Indonesia kita ada namanya 3 principal recipient yang memang
nerima dana itu langsung dari Global Fund. 3 ini, yang pertama adalah Kementerian Kesehatan, yang kedua adalah namanya Yayasan Spiritia, dan yang ketiga Indonesia AIDS Coalition. 3 PR ini berkolaborasi untuk program penanggulangan HIV di Indonesia. Sudah pasti kalau Kementerian Kesehatan terkait infrastruktur logistik yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Kalau yang Spiritia, yang tadi gue bilang di IAC itu PSP dan CSSAR, yang Spiritia itu programnya itu pada MSM, men sex men, laki-laki seks laki-laki. Kemudian transgender, sama ODIF. ODIF itu yang tadi gue bilang setelah 3 bulan kita pantau ada namanya peer support. Itu yang pegang Spiritia. Gitu. Jadi kalau ngomongin sejauh mana, sejauh ini sih kalau ngomongin antara IAC dengan Kementerian Kesehatan, kami bermitra karena kita dapat donor yang sama. Kita bermitra bagaimana layanan kesehatan Kementerian Kesehatan ini turunannya sampai ke layanan kesehatan, IAC penguatan ke komunitas. Jadi kasarnya nih kementerian nyediain fasilitasnya, IAC yang ngedorong orang untuk ke situ. Untuk mau tes, kemudian berobat. Untuk meyakinkan orang mau tes gimana sih? Jadi nggak semua loh, dan itu kan harus izin loh. Kalau orang yang nggak mau tes, orangnya boleh loh, punya hak kan? Setahu gue gitu deh. Ada 2 model. Ada 2 model ya? Ada 2 model. Gue nggak mau, walaupun gue beresiko misalnya. Iya. Gue nggak mau Ya udah, gue mundur, boleh dong. Saat ini ada 2 model, namanya VCT, Voluntary Counseling dan Testing. Dari depannya aja voluntary. Jadi sudah pasti harus melalui proses kesukarelawanannya. Kadang-kadang suka, kadang-kadang lawan. Iya. Jadi ketika misalnya mau tes, itu di konseling dulu tuh. Dikasih tahu informasinya A, B, C, D, E. Lu mau tes nggak? Enggak, kelar. Silahkan pulang. Bener kan? Itu yang gue tahu. Yang gue tahu. Yes. Yang kedua ada namanya PITC, Provider Initiated Test and Counseling. Itu biasanya ada di lebih banyak di rumah sakit ya pastinya. Ketika misalnya ada orang sakit di opnam, dirawat, kemudian udah dilihat gejalanya segala macam, didiagnosa sama dokter, diagnosa A misalnya. Karena memang kalau ngomongin gejala ya, gejala pada saat teman-teman yang memang kena HIV positif itu pertama kali masuk ke rumah sakit, itu gejalanya sama dengan penyakit pada umumnya. Demam, diare. Leukosit tinggi lah ya? Enggak selalu. Oh, nggak selalu? Nggak selalu, tergantung infeksi oportunistik. Apa tuh? Infeksi oportunistik itu penyakit yang mengambil kesempatan pada saat imunnya turun. Gini, Komorbid. orang yang HIV positif itu kan nyerangnya ke imun. Betul. Pada saat imun dia turun, penyakit apapun gampang masuk dong. Tentaranya hilang lah. Yes. Tentaranya melemah. Betul. Pada saat penyakit Gua masuk. sederhanakan Mbak Iya. ya. Pada saat penyakit yang lain masuk, itu kan penyakitnya penyakit umum, Betul. bukan penyakit khusus, Iya. gitu. Nah, pada saat mereka datang opnam di rumah sakit, biasanya akan ada diagnosa DBD, akan ada diagnosa tipes. Tapi biasanya itu akan kayak yang ya udah berkali-kali kok udah diintervensi dengan obat A yang untuk DBD, nggak ini juga, misalnya gitu ya. Tipes tapi kok udah dikasih obat antibiotik dan segala macamnya nggak sembuh-sembuh juga misalnya. Itu dokter boleh menginisiasi untuk dia di tes HIV-nya untuk menegakkan diagnosanya. Tanpa pamit ya? Konselingnya terakhir. Karena biasanya banyak banget yang dalam kondisi sudah tidak sadar misalnya. Gitu. Karena walaupun kalau sekarang sih udah nggak terlalu banyak yang kayak gitu ya, tapi dulu itu banyak banget orang yang nggak tahu statusnya, datang ke layanan kesehatan itu udah dalam kondisi banyak banget penyakit yang masuk ke fase AIDS tadi, sindrom acquired Immunodeficiency. pinter bapak. Acquired immunodeficiency syndrome. Jadi pada saat
udah turun kan, banyak penyakit yang masuk kan. Karena biasanya dulu itu udah sampai beberapa infeksi masuk, kan berarti udah lemah banget, baru datang ke layanan. Akhirnya ya itu yang dulu banyak dilihat bilangnya mematikan. HIV/AIDS itu mematikan gitu ya. Seperti itu. Nah, PITC itu ada. Ada juga sekarang karena kalau ngomongin HIV itu sebenarnya kayak gunung es. Sampai saat ini tuh yang udah kita tes tuh baru sampai puncaknya doang. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak mau mengakui dirinya beresiko. That's why. Salah satunya yang tadi 3M. Seberapa banyak laki-laki yang mau dengan legowo mengakui bahwa dirinya adalah, kalau dulu kita bilangnya lelaki beresiko tinggi. Ush. Namanya serem ya, lelaki berisiko tinggi ya. HRM, high risk man. High risk man. High risk man. Gak banyak. Gak ada yang gua jajan, anjir. Gak ada. Pengakuan itu menjadi kebanggaan ke sesama temen. Tapi pada saat dibawa ke layanan kesehatan, Pak, emang resikonya apa? Gak ada, Bu. Saya aman-aman aja kok. Iya. Saya cuma hubungan seks sama istri saya doang kok. Misalnya. Banyak gitu. Makanya sekarang itu salah satu strategi yang disepakati Kementerian Kesehatan dan bersama PR yang lainnya, itu salah satunya adalah namanya tes Jatim. Jadi kalau ada calon pengantin, Oh iya. ya calon pengantin itu dia datang ke KUA mendaftarkan rencana pernikahannya, biasanya akan dirujuk ke puskesmas. Betul. Wajib ya. Syarat wajib sih cuman lebih ke yang bahwa yang bersangkutan itu pun nanti hasilnya cuman akan dibilang bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tes HIV. Iya, iya. Prosesnya itu ada di layanan kesehatan nanti. Entah dia buka, kalaupun hasilnya positif, dia buka statusnya itu kepada pasangannya, calon pasangannya, itu nanti prosesnya di layanan kesehatan. Iya, iya. Sama satu lagi ada namanya tes pada ibu hamil. Karena sebelumnya itu banyak sekali ibu perempuan-perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya tertular HIV dari pasangannya, kemudian sudah terlanjur hamil, melahirkan anak, anaknya sudah positif HIV. Makanya sekarang ada namanya tes pada ibu hamil. Ketika ibu hamil kontrol ke puskesmas, itu akan dites. Yang BPJS, yang bayar sendiri, yang punya duit. Sejauh ini memang kalau ngomongin cakupan masih banyak memang, karena kan ya kita tahu lah ya, Indonesia masih banyak yang diskriminatif juga terhadap puskesmas, ya nggak? Maunya langsung ke rumah sakit, maunya langsung ke dokter spesialis. Gitu. Kaya ya orang Indonesia berarti ya. Ya, bisa kita ini juga kan. Ada juga yang ke bidan, ada juga yang bahkan ke dukun beranak. Waduh, iya, iya. Iya dong, karena daerah, kalau kita ngomongin Indonesia luas bro. Iya, iya, betul. Kita nggak bisa cuma ngomongin kota-kota besar, banyak juga kota-kota pedalaman yang mereka masih lebih banyak percaya daripada dukun beranak, gitu ya. Nah, di program tes HIV ini selain di puskesmas, beberapa bidan juga sudah ada yang diajak kerja sama oleh puskesmasnya. Jadi walaupun gue nggak bisa sebutkan satu persatu daerah mana aja ya, karena gue juga nggak pegang datanya. Itu biasanya datanya ada di Kementerian Kesehatan. Di beberapa daerah itu sudah ada yang puskesmasnya ngajak kerjasama bidan untuk bisa ngetes si perempuan hamil yang kontrol ke situ. Kemudian rumah sakit swasta sekarang itu salah satu syarat satunya adalah dia sudah harus melakukan ada tes HIV. Gitu. Jadi nggak lagi hanya bergantung pada rumah sakit yang memang sudah menjadi kasarnya jadi satelitnya Kementerian Kesehatan yang sudah di set up. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke bonus demografi dari Indonesia itu kan banyak Gen Z dan milenial ya. Oke. Sebenarnya yang paling beresiko terpapar itu mereka kan. Kalau menurut gue ya kan menurut gue ya kan. Tapi kan nggak tahu kalau lu yang mau. Apalagi nih AIDS yang hubungannya dengan happy dan senang-senang. Oh iya dong. Lu boleh ketawa loh. Tapi penyakit HIV dan AIDS ini penyebabnya karena kesenangan aja kan sebenarnya. Senang jajan, senang apalagi, senang pakai narkoba ya kan, senang yang lain-lain ya kan, nah senang aja. Dari karena kesenangan ini
potensi ini nih gimana cara meredamnya sebenarnya? Kita selalu bilang bahwa kalau ngomongin HIV, ngomongin edukasi, itu nggak bisa cuman kayak gue, kayak IAC, kayak Kementerian Kesehatan, atau tadi juga ada Spiritia yang bergerak untuk mengedukasi segala macam lapisan. Kalau kita lihat ke anak muda itu yang tadi dibilang mencari kesenangan, entah itu berhubungan seks, kemudian mabuk-mabukan gitu ya. Gara-gara sebotol minuman. Iya. Itu kan sebenarnya pasti ada hal-hal yang bisa dicegah sebelum mereka melihat atau mengarah ke situ dong. Yeah. Panjang memang sebenarnya ya. Makanya kita bilang nggak cuma bisa kita doang yang mengedukasi mereka. Salah satunya adalah siapa? Yang paling dekat aja sama si anak siapa? Pacarnya. Iya. Emang mau dikasih Saat orang itu, tua? Nggak, saat gue tanya, itu. emang genset mau disuruh diperintah sama orang tua? Anakku Yakin? mau anjas. Nggak gini. Karena gini. Makanya aku bilang pacarnya sama temennya. Karena gini, ini sih jatuhnya kayak yang selama ini gue perhatikan dan gue aplikasikan ya ke anak-anak gue. Kita tahu banget bahwa banyak banget orang tua itu yang merasa tabu untuk ngobrolin seks sama anak. Oh gitu? Benar nggak? Lo udah punya anak belum sih? Belum. Belum. Tapi gue dari dulu Kak. Sama, gue juga enggak. Gue juga bukan berasal dari keluarga yang dengan mudahnya ngomongin seks. Pertama gue menstruasi aja gue nangis, gue nggak tahu itu apaan. Tahu-tahu gue kencing berdarah gitu kan. Bahkan sekecil itu aja tuh kan Malu ya? orang tua nggak pernah ada yang mau ngasih tahu bahwa nih loh yang namanya di badan kamu dari atas sampai bawah itu ada apa aja, fungsinya apa aja. Ketika kamu salah gunakan kasarnya gitu ya, akan terjadi A, B, C, D, E. Istilah kerennya mah sex education, Iya. ya kan? Ini ada Gen Z juga nih. Ada Gen Z ini. Karena emang anak gue juga Gen Z ya, 2. Udah tua dong lo. Iya kan? Banyak sekali, nggak usah ngomong orang tua dulu deh. Iya. Orang tua yang sekarang aja, jujur, lu udah punya anak kan? Udah pernah belum ngasih sex education ke anak? Belum kan? Umur berapa anak? 5. Kelas 5. Karena masih banyak yang nggak apa ya? Tabu. Tabu, karena dianggapnya tabu. Gitu kan? Seolah-olah ketika ngomongin seks, seolah-olah tuh kita nyuruh anak kita nge-seks. Apa juga? Iya, kan banyak orang ngomongnya arahnya ke sana, sama kayak tadi gue bilang kita promosi kondom dianggapnya melegalisasi seks gitu kan. Tapi banyak dari kita itu merasa bahwa ngomongin seks itu tabu, apalagi ke anak. Itu dulu aja. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah asik. Betul. Selain dari penguatan dari dalam keluarga dulu, begitu dia keluar, terus kemudian di sekolah ada penyuluhan-penyuluhan. Gue yakin kok banyak banget NGO yang mau dipanggil ke sekolah untuk melakukan penyuluhan. Gak cuma narkoba doang. Kalau narkoba kan kebanyakan BNN-nya yang datang ke sekolah untuk melakukan penyuluhan. Ini lu narkoba, bla 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 bla. HIV itu bisa kok dipanggil ke sekolah untuk memberikan penyuluhan misalnya. Bayar nggak? Enggak, Oh, enggak ya? enggak selalu lah. Mata duitan amat kesannya. Ya kan. Enggak kita juga selalu. nanya itu. Iya, saya juga beberapa kali kok kita melakukan penyuluhan ke sekolah atas permintaan sekolahnya. Karena kan kita juga enggak secara khusus kita punya program untuk penyuluhan ke sekolah, memang kita nggak ada. Tapi ketika misalnya ada sekolah yang mau mengundang IAC untuk melakukan penyuluhan di sekolah, kita sangat terbuka. Gitu. Karena memang dari 38 orang di IAC aja lah ya, itu kita ada 16 orang bagian program yang memang kerjanya itu memberikan edukasi gitu. Ketika misalnya sudah dipagerin dari dalam rumah oleh orang tua, kemudian di sekolah ada guru kah, BK ya kan, ada BK dong di sekolah, bimbingan konseling ya. kan, itu juga bisa kok, boleh kok dimasuk-masukin. Kemudian
pada saat dia keluar misalnya ketemunya sama PL-PL kita gitu ya, PL-PL-nya di program HIV, entah itu yang kalau misalnya emang, karena kita juga nggak bisa nutup mata lah ya, udah ada juga anak-anak SMP, SMA yang udah jualan, ya kan, itu juga ada. Ketemu sama PL kita ditambahin lagi informasinya misalnya gitu kan. Jadi nggak cuma satu nih yang ngasih edukasi. Ya kalau cuma kita doang ya kondor juga gua. Kasarnya gitu kan. Iya. Kondor juga. Iya. Selewatan doang, bro. Dikasih tahu A B C D. Iya, masuk kanan keluar kiri. Nah, Orang tuanya juga nih angkatan-angkatan gue lah ya. Dan angkatan-angkatan nanti nih Gen Z kalau punya anak, belajar untuk paling tidak mengenali diri dari atas sampai bawahnya ada apa aja di badan lo. Kemudian bagaimana menjaga kehormatan, kesucian dan segala macamnya itu seperti apa, sehingga bisa diiniin ke anak gitu. Jangan berasa tabu ngomongin seks lah. Gak usah tutup mata juga bahwa anak sekarang tuh masa diajarin seks, bukan diajarin seks loh. Gua apa ya? Banyak orang tua yang bilang kalau punya anak perempuan tuh harus dijagain banget. Susah karena nanti takut dibuntingin orang. Gue bilang sama anak gue laki, kebetulan dua-duanya Gen Z. Gue cuma bilang, orang bilang punya anak perempuan tuh harus dijagain karena takut dibuntingin orang. Bunda punya anak 2 orang laki-laki, gue juga punya ketakutan kalau lu ngebuntingin orang. Gue bilang begitu. Pastilah. Berarti edukasi kondom aja. Nggak langsung kondom juga dong. Lah kan Anda praktisi ya. Nih, oke. Anda praktisi. Sekarang Ini saya tanya. bisa masuk nih. Saya balik pertanyaan Ya. Anda ya kan? Ini bisa masuk di jargon-jargon yang dari dulu kita selalu gaungkan. Pencegahan HIV itu ada 5. Ya. Ada A, B, C, D, E. A itu abstinence. Ya. Sebisa mungkin kita edukasi orang-orang yang kita temui untuk tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Tapi apakah mungkin? Sulit. Sebagian orang tertentu ada. Ya, sebagian tertentu orang ada. Pastor. Iya. Jangan ke situ dong. Oh ya Allah, kalau Iya, agama nggak boleh. baik. Iya. Abstinen ya. Abstinen. Sama sekali tidak berhubungan seks sama sekali gitu ya. Kalau ini nggak bisa dipenuhi, nggak bisa tahan, kita beralih ke B. Be faithful. Be faithful. Bersikap saling setia. Ya. Satu pasangan aja lah. Siap. Jangan celup sana celup sini, gitu ya. Kalaupun nggak bisa, gue butuh aktualisasi diri aja. Seberapa laku nih gue, gitu ya. Kita ganti pasangan, pakai C, kondom. Oke. Setelah itu ada B, don't do drugs. Don't do drugs, ya narkoba. Jangan narkoba. Kenapa kalau udah orang pakai narkoba, dia nggak punya akal sehat, dia sudah dalam kondisi mabuk, apa aja cantik, Darah. Ya. mabuk-mabuan, diskotik. Diskotik zaman gue dulu banget ya. Apa sih kalau anak Gen Z sekarang namanya? Dugem. Dugem gemeter ya. Dugem. Ada apa sih kalau di dugem dia? Alkohol. Minimal alkohol, maksimal bisa minek, sabu. Nih kalau udah kena 3 ini, akal sehatnya udah nggak ada tuh kan. Ngajak apakah dia bisa berpikir sehat bahwa gue harus pakai kondom? Belum tentu pulgoso. Kayak gitu kan, makanya masuknya ke D, don't do drugs. Yang terakhir E, edukasi. Edukasinya nggak cukup cuman gue, IAC, Kementerian Kesehatan, nggak cukup. Semua bisa dilihat deh di TV, radio, apalagi koran sekarang masih ada sih. Ya pokoknya sosmed belum banyak loh yang angkat HIV sebagai edukasi. Kebanyakan berita aja kebanyakan yang diangkat soal HIV itu adalah angka kasus HIV meningkat di kota A karena LGBT misalnya. Itu banyak banget yang kayak gitu.
Mana edukasinya? Gak banyak. Gitu. Dibahas. Oh iya, Anda. Ya siapa? Ada satu itu baru mau gue omongin. Kalaupun ada radio, TV, medsos, pada saat 1 Desember doang tuh, Hari AIDS Dunia, mengupas HIV/AIDS. Dipanggil tuh orang-orang yang HIV/AIDS untuk testimoni. Yang ada, ya mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya menjelekkan teman-teman yang melakukan testimoni. Sayangnya, kadang yang diangkat adalah kesedihannya. Bahwa iya dulu saya tertular dari suami. Mohon maaf ya teman-teman ya, bukan menghina, bukan juga ngatain. Tapi memang kalau gue pribadi ya, nggak usah bawa iya nih kalau yang soal ini. Gue pribadi berpikir ketika melakukan testimoni, yang dijual adalah cerita kesedihannya, ya udah jangan salahin kalau masyarakat berpikirnya bahwa yang HIV itu menyedihkan, HIV itu mengerikan. Cobalah angkat bahwa iya memang saya HIV, saya waktu itu tertular dari suami misalnya, tapi saya sudah minum obat, saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Survival HIV-nya. Survivalnya dong, karena memang yang di undang-undang testimoni itu survival kok. Mereka bisa hidup sehat, mereka punya anak yang negatif segala macam, banyak. Tapi sayangnya, terlepas gue juga nggak bisa menjudge teman-teman yang testimoni ya, karena bisa jadi juga kadang medianya yang memang maunya ngangkatnya hal-hal yang menyedihkannya dulu supaya menjual gitu ya. Tolak teman-teman, anjas. Media ini. Tapi ya itu, realitanya kebanyakan yang dijual cerita sedihnya dulu, bukan cerita. Satu-satunya yang pernah gue dengar ngomongin cerita inspiratif soal HIV itu cuma di Kick Andy. Ini salah satunya nih, inspiratif guys. Jadi gue pikir nggak semua orang tahu loh. Gue baru tahu insight baru ini. Ternyata HIV orang sakit aja bisa ya terlihat seperti biasa. Jadi kayak umur lebih panjang dan lain ya. Banget. Harapannya mau apa nih karya nih ke depan nih? Harapannya mau apa untuk para praktisi ya, yang edukasi, yang advokasi, yang orang yang banyak berkecimpung di IAC juga, atau masalah AIDS pada umumnya, maunya seperti apa nih? Ya. Harapan ke depannya maunya seperti apa? Ya seperti yang dari tadi gue omongin sih ya, bahwa kalau ngomongin HIV ini nggak bisa cuman bergantung pada kita-kita yang bekerja di bidang HIV. Karena seperti yang tadi gue bilang juga bahwa HIV itu masalahnya kompleks. Nggak cuma soal kesehatan, tapi juga ada psikososial di situ, termasuk kependudukan segala macamnya. Harapan gue sih kita semua bisa gerak bareng untuk memerangi HIV-nya ya, bukan orangnya. Karena kalau ngomongin orangnya sama dengan orang-orang lain yang punya penyakit-penyakit lainnya, gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah dijauhin, dan juga nggak usah dikasihanin. Nah, itu dia. Karena mereka bukan butuh kasihan. Mereka butuh supportnya itu bahwa mereka dianggap sama dengan manusia pada umumnya. Bahwa mereka juga manusia yang sama dengan kita, yang bisa hidup normal, bisa berkeluarga, bisa punya anak, bisa bekerja, sama seperti kita, gitu. Manusia-manusia ini yang tidak HIV positif, gitu. Jadi harapannya sih ya udah pasti ya, kita gerak bareng. Dan informasi-informasi HIV itu sebenarnya bisa banyak banget diakses. Salah satunya di Koalisi AIDS IG. Sekalian promosi ya nggak sih? Gak apa-apa. Bisa di IG-nya IAC, Indonesia AIDS Coalition. Nanti kita tulis juga kode di deskripsi. Boleh. Bisa di IG-nya IAC, Indonesia AIDS Coalition. Di YouTube juga kita ada. Itu banyak kita mengupas HIV dan keterkaitannya gitu ya, termasuk salah satunya hubungan kerja misalnya gitu ya. Itu juga kita bahas. Banyak sekali informasi yang kita bisa dapat di medsos sekarang. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak juga informasi-informasi yang apa ya, menyimpang, misleading dari informasi yang sebenarnya. Yang penting sih carilah informasi sebenar-benarnya. Ketika misalnya cuma melihat artikel, kemudian artikelnya itu dari media pemberitaan, baiknya carilah media-media artikel
artikel-artikel dari NGO yang memang menangani HIV. Itu sudah pasti kita update informasi, termasuk update pengobatan dan segala macamnya, itu pasti kita ada. Tapi lo DM dibalas ya? Misalnya, gue nggak kenal, siapa gue nggak kenal, temen gue bilang gue nggak mau cerita sama gue dong. Ya. Gue mau DM dong ke IAC. Ya. Boleh banget. Terus dia cerita tuh, dia curhat tentang kesedihannya lah. Hah? Gue begini, gue harus ngapain ke depannya? Bisa. Ya. Gue pribadi di IAC berapa kali terima telepon. Curhat lah. Mereka yang curhat dan konseling mau tes gimana gitu. Nah, itu. Kita biasa kok kayak gitu. Memang ada. Termasuk kan juga biaya kan. Lu tes Ya. itu kan gratis apa enggak? Itu kan Ini mau kita mahal bahas gitu. sekarang atau? Ya, pertemuan berikutnya. Oke. Sudah Kan malam. gue bilang tadi, panjang kalau ngomongin HIV gitu. Kalau Lu bahas apanya? Kalau karyawan overtime gue dicasin. Iya. Nih gue tak bukan makanan ya, karyawan Ya. overtime gara-gara gue ntar. Ya, intinya sih itu sih, carilah informasi sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kemudian bahwa edukasi ini tidak bisa hanya mengandalkan kami-kami yang bekerja di bidang HIV, termasuk salah satunya pemerintah juga, stakeholder ya. Kemudian bisa jadi guru-guru BK, bimbingan konseling kah, psikologi lah. Rai lo denger nih Rai nih. Kemudian bisa jadi praktisi-praktisi peneliti-peneliti. Itu kita seneng banget kalau mereka mau meneliti gitu ya, meneliti atau mendalami soal HIV kemudian untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Itu kita sangat terbuka sekali. Supaya apa? Supaya edukasinya bisa menyebar lebih. Nggak cuma sama kita doang. Oke lah. Gitu. Wow. Lebih dari 1 jam kelihatannya nih. Berapa menit? Ya segituan. Berapa? Segituan lah. Berapa menit itu? 1:10. 1 jam? 10. Wow. Wow, amazing. Wow. Oke lah, kalau gitu kita tutup aja malam ini ya. Siap. Insight yang pertama adalah dari Karya. Yang pertama, kalau lu udah kena HIV/AIDS, mending lu berobat deh. Ternyata bisa diberesin kok. Lu bisa punya anak, lu bisa punya istri, asal lu jujur aja sama istri lu ya kan. Lu lebih sehat, lu bisa tes gula, lu bisa tes apa lagi tuh dan lain-lain lah. Dengan kesehatan yang lebih awareness daripada orang biasa mungkin. Iya. Nggak setiap orang minggu kayak gue lakuin setiap minggu gue tes, memang tes kolesterol, darah tinggi, asam urat, emang gue tes. Tapi kan nggak semua orang mungkin tes. Iya. Gue pribadi tes. Iya. Ya kan, karena menjelang umur-umur krusial sudah harus tes, ya kan. Duh, gak usah bawa umur dong. Oh iya. Iya. Nanti gue cut. Terus yang kedua. Gak apa-apa. Terus yang kedua guys, jadi posisinya itu kalau lo udah kena, tapi lo malu, ya lo yang rugi. Intinya lo rugi deh. Parah ruginya, udah rugi banget gitu. Dan ini 2025 stigma negatifnya tuh mungkin masih ada, tapi udah ada solusinya kok. Sudah ada solusi. Jadi nggak kayak dulu lagi, dulu tuh tabu ya. Ya kan, yang ketiga nih yang paling penting adalah yang buat orang tua sumur gua dan Karya nih, atau nanti anak-anaknya mungkin dipahami bahwa sex education itu penting banget di usia dini. Ya kan? Jadi bukan hal yang tabu lagi, karena lo tutup-tutupin juga, anak lo juga buka VPN kok ya. Emberan. Kita tuh peringkat keberapa loh yang ngebuka Pornhub? Iya, bener. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Anaknya itu kan mencari tahu. Yap. Daripada ditahu dari orang lain, mending tahu dari orang tuanya. Betul. Iya dong. Tahu dari abangnya, tahu dari siapanya lah gitu ya. Ya kan, kalau emang nggak bisa kena dari kita, kena dari pacarnya, edukasi dari pacar, edukasi dari temennya yang temen nongkrongnya, dan lain-lain. Oke, Betul. dari saya dan Karya tentang HIV/AIDS dari IAC, undur diri dari Uncle House. Selamat malam.